Selamat datang sahabat ruang sunyi. Virgo, ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam diam. Energi yang selama ini tertahan, yang kau pendam rapi di balik logika dan kerapianmu, akhirnya mulai membuka pintu perlahan. Sebuah kejutan tak terduga sedang mengintai dari balik tirai waktu, dan getarannya sudah sampai ke sini, ke kartu-kartu yang kupegang. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan frekuensi malam ini. Ini adalah general reading. Tak semua kalimat akan terasa asing di hatimu. Ambil yang hangat untuk jiwamu, dan lepaskan yang tak bersuara. Tarik napas, hembuskan pelan. Biarkan pundakmu turun, biarkan pikiran yang berisik meredup satu persatu. Rasakan tubuhmu masuk ke ruang sunyi, di mana kartu-kartu ini berbicara bukan dengan suara, tapi dengan firasat. Aku berbicara langsung pada jiwamu yang paling jujur, pada bagian dirimu yang tak pernah meminta banyak selain pengertian. Tidak perlu tegang, tidak perlu menebak, cukup hadir. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu. Kartu pertama, Asmara, Three of Cups. Kartu Three of Cups dalam posisi asmara membawa energi kebersamaan yang hangat dan penuh syukur, sayangku. Makna umumnya adalah perayaan, persahabatan, dan rekonsiliasi emosi. Untuk dirimu, Virgo yang cenderung analitis dan suka mengatur, kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua hal di dalam hubungan perlu dipahami dengan logika. Ada saatnya kamu hanya perlu merasakan kebahagiaan kecil yang hadir dari tawa bersama, dari kehadiran seseorang yang tanpa syarat menerima kamu apa adanya. Energi di sisi asmara terlihat cukup tenang dan cenderung netral, seperti air danau yang tak berombak. Tidak banyak gejolak besar, namun justru disinilah ruang untuk memperbaiki cara komunikasi dan memahami perasaan satu sama lain mulai terbuka. Hubungan yang sedang berjalan mendapat kesempatan untuk menyembuhkan luka lama tanpa drama, cukup dengan ketulusan dan waktu berkualitas. Bagi kamu yang sedang sendiri, ada kesan bahwa fokus kamu saat ini lebih tertuju pada perubahan hidup, terutama dalam hal finansial, sehingga urusan hati berjalan lebih santai. Virgo dikenal perfeksionis, namun tarot ini mengajakmu melepas kendali dan menikmati proses tanpa target. Jangan buru-buru menilai apakah seseorang cocok. Secara rasio, biarkan perasaan tumbuh alami seperti bunga yang mekar tanpa dipaksa. Tidak ada tekanan, tidak juga kehilangan harapan, hanya fase jeda yang memberi waktu untuk menata ulang prioritas. Pesan batinnya, cinta tidak selalu tentang gairah besar. Kadang ia hadir sebagai pelukan sunyi yang menenangkan. Pertahankan lingkaran pertemanan yang positif, karena melalui merekalah cinta berikutnya mungkin mendekat tanpa kamu duga. Kartu kedua, karir, Four of Pentacles. Kartu Four of Pentacles melambangkan stabilitas, kontrol, dan kehati-hatian dalam mempertahankan apa yang sudah kamu bangun. Bagi Virgo, kartu ini terasa sangat familiar karena kamu memang makhluk yang teratur dan suka merasa aman secara materi. Namun, di balik simbol tangan yang menggenggam erat koin, tersimpan pesan untuk tidak terjebak pada rasa takut kehilangan. Di bagian career, energi menunjukkan adanya kabar penting yang mulai mendekat. Ini bisa berupa informasi, kesempatan, atau keputusan yang cukup berpengaruh terhadap langkah kamu ke depan. Mungkin kamu akan menerima tawaran tanggung jawab baru atau bahkan promosi yang sebelumnya terasa mustahil. Energi ini mendorongmu untuk sedikit melonggarkan cengkraman, membuka telapak tangan, agar sesuatu yang lebih besar bisa jatuh ke dalamnya. Jangan biarkan rasa was-was Virgo membuatmu melewatkan peluang hanya karena takut mengambil risiko. Terlihat juga adanya tanggung jawab yang mungkin terasa lebih besar dari sebelumnya. Namun di balik itu tersimpan peluang untuk naik ke level yang lebih baik. Kartu ini bukan peringatan untuk menimbun atau pelit, melainkan ajakan untuk mengelola sumber daya dengan bijak sambil tetap percaya pada kapasitas dirimu. Dalam waktu singkat, semuanya berubah. Terutama jika kamu mampu menunjukkan keseriusan, konsistensi, dan sikap profesional yang selama ini sudah kamu bangun. Virgo tak pernah setengah-setengah, dan itulah senjatamu. Namun ingat, jaga keseimbangan antara bekerja keras dan menerima bantuan dari orang lain. Satu pesan dari Four of Pentacles, terkadang mempertahankan terlalu erat justru menghentikan aliran rezeki. Buka ruang dan dunia akan membalas usahamu. Kartu ketiga, keuangan, Two of Wands. Kartu Two of Wands adalah kartu perencanaan, keberanian menjelajah, dan visi ke depan. Dalam posisi keuangan, ini menandakan bahwa kamu sedang berada di ambang pintu ekspansi.
Untuk Virgo yang sangat teliti dalam mengatur keuangan, kartu ini membawa hembusan angin segar. Apa yang selama ini hanya kamu rencanakan di atas kertas, sebentar lagi akan bisa kamu eksekusi nyata. Untuk keuangan, terlihat adanya pergerakan yang cukup cepat menuju arah yang lebih baik. Ini seperti hasil dari usaha dan pengorbanan yang sebelumnya mungkin terasa berat, seperti menahan keinginan belanja atau bekerja lembur tanpa keluhan, namun kini mulai menunjukkan hasilnya. Energi menunjukkan bahwa rezeki tidak datang secara kebetulan, melainkan sebagai bentuk balasan dari apa yang sudah kamu lakukan. Kamu layak menerima ini, Virgo. Bukan karena keberuntungan buta, tapi karena fondasi yang kamu bangun sangat kuat dan matang. Ada peluang besar yang mulai terbuka, dan jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat, perubahan finansial bisa terasa signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Two of Wands mengingatkanmu bahwa dunia ada di telapak kakimu, namun kamu harus berani melangkah ke arah yang belum pernah kamu jamah. Jangan hanya memandang peta, mulailah berjalan. Pesan reflektifnya, Virgo kadang terlalu aman dengan rutinitas finansial yang itu-itu saja, sementara kartu ini berkata, coba lihat ke cakrawala. Sebuah investasi, usaha sampingan, atau keputusan besar keuangan perlu diambil dalam bulan-bulan ke depan. Kamu memiliki mata yang tajam untuk detail. Gunakan itu untuk melihat celah yang orang lain lewatkan. Rezeki sedang mengetuk pintumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membukanya tanpa keraguan. Kartu keempat, peruntungan, The Hanged Man. Kartu The Hanged Man sering disalahartikan sebagai stagnasi. Namun sejatinya kartu ini adalah simbol wawasan baru melalui pengorbanan perspektif. Ia tergantung dengan tenang, menerima keadaan, dan melihat dunia dari sudut yang terbalik. Bagi Virgo, kamu yang terbiasa memaksakan solusi dengan logika dan aksi, kartu ini datang membawa ajakan sakral. Berhentilah sejenak, relakan kendali, maka jawaban akan muncul dari dalam keheningan. Peruntungan kamu tampaknya sedang berada dalam fase meningkat, terutama di tanggal-tanggal hoki seperti 12, 14, dan 16 Mei, dengan angka keberuntungan 7, 16, dan 25 yang bisa menjadi simbol penguat energi positif. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan frekuensi alam semesta yang sedang selaras dengan vibrasi batinmu. Terlihat adanya momen di mana kesempatan dan datang tidak terduga, bahkan melampaui ekspektasi kamu sendiri. Mungkin dalam bentuk pertemuan tak sengaja, pesan yang muncul di waktu tepat, atau firasat yang membawamu pada jalan baru. Namun tetap diingat, energi ini akan lebih maksimal jika kamu bergerak dengan strategi yang lebih praktis dan tidak mengabaikan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. The Hanged Man berkata, keberuntungan menyukai mereka yang berani menghentikan kebiasaan lama, termasuk kebiasaan Virgo dalam mengkritik diri sendiri berlebihan. Cobalah untuk melihat masalah dari atas ke bawah, balikkan cara pandangmu. Kadang apa yang kamu anggap sebagai kemunduran sebenarnya adalah jalan memutar yang menuju puncak lebih tinggi. Pesan penguat untukmu, percayalah pada timing kehidupan. Kamu tidak ketinggalan, kamu hanya sedang dipersiapkan untuk menerima lebih dari yang kamu minta. Saat kamu melepas, semesta justru mengisi. Kartu kelima, kesehatan, Page of Swords. Kartu Page of Swords adalah kartu pikiran waspada, rasa ingin tahu, dan energi mental yang tajam. Dalam posisi kesehatan, ia mengingatkan bahwa sistem sarafmu sedang bekerja ekstra. Bagi Virgo yang otaknya jarang berhenti menganalisis dan merencanakan, kartu ini datang sebagai alarm lembut. Di sisi kesehatan, energi mengingatkan untuk lebih memperhatikan pola istirahat, khususnya tidur. Aktivitas dan tekanan yang meningkat, terutama karena perubahan di karier dan keuangan, seperti yang disebut kartu sebelumnya, bisa membuat tubuh cepat lelah tanpa disadari. Virgo kerap mengabaikan sinyal lelah karena terlalu fokus pada menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Page of Swords berkata, pikiran setajam pisau pun akan tumpul jika terus diasah tanpa henti. Kamu butuh ruang kosong di kepalamu, waktu untuk tidak berpikir tentang apapun. Insomnia ringan atau mimpi-mimpi yang padat bisa menjadi tanda bahwa energi pikiranmu perlu di-grounding. Tidak terlihat masalah serius, namun ada sinyal bahwa keseimbangan perlu dijaga. Dengan tidur yang cukup dan ritme hidup yang lebih teratur, energi positif yang sedang datang ini bisa kamu jalani dengan kondisi tubuh yang lebih stabil dan siap. Kurangi kafein di sore hari, kan layar 1 jam sebelum tidur, dan beri tubuhmu izin untuk benar-benar berhenti. Sebagai zodiak yang sangat peduli pada kesehatan, kamu mungkin sudah tahu semua ini. Yang kurang adalah pelaksanaannya dengan penuh belas kasih pada diri sendiri.
Page of Swords juga membawa kabar baik. Jika kamu merespons sinyal ini sekarang, vitalitasmu akan pulih lebih cepat dari perkiraan. Cobalah untuk berjalan tanpa tujuan, bernapas dalam-dalam, dan berkata pada tubuhmu, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini." Kesehatan yang optimal adalah fondasi dari semua keberhasilan yang sedang kamu raih. Saya tutup pembacaan kali ini di ruang sunyi dengan rasa syukur yang dalam, karena melalui 5 kartu yang telah terbuka. Three of Cups yang menenangkan asmara, Four of Pentacles yang menjaga stabilitas kariermu, Two of Wands yang membuka aliran keuangan, The Hanged Man yang membawa perubahan hidup dari sudut pandang baru, serta Page of Swords yang mengingatkanmu pada kesehatan pikiran dan tubuh. Semuanya telah berbisik lembut tentang perjalananmu. Semesta tidak pernah terburu-buru, dan begitu pula kamu. Jika pembacaan ini menyentuh sesuatu di relung hatimu, biarkan ia menetap sebagai pengingat. Dan jika tidak, lepaskan saja seperti daun yang jatuh ke tanah. Agar tidak kehilangan pesan-pesan berikutnya dari kartu-kartu yang menantimu, izinkan saya mengundangmu untuk tetap terhubung dengan ruang sunyi. Sampai jumpa di hening berikutnya.